Ini bijinya lebih besar dia. Lebih besar, padat lagi dia. Ini contohnya. Besar-besar bijinya. Iya. Sangat memuaskan. Ini bisa mengatasi helopeltis, bisa untuk mengatasi ada yang BB, ada BB, ada MHP, ada HP, ada BB01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berkesempatan mengunjungi kebun kakao Bangda Sulaiman yang berada di Jurung Alujaba, Gampung Bateso, Kecamatan Sukamakmur, Sabang, Aceh. Kita minta beberapa informasi kondisi kebun kakao beliau dan inspirasi beliau lah yang dapat kita informasikan. Bangda Sulaiman ini sudah mulai serius menangani atau mengelola kebun kakao. Kebetulan sedang panen kakao juga. Ada beberapa varietas atau beberapa klon di kebun. Nanti kita berbincang langsung lah. Nih, Bangda Sulaiman, luasan kebun kita ini ada berapa luasnya nih Abang dah? kira-kira lebih kurang 1 hektar. 1 hektar ya. Oh, ini kan ada berbagai macam tanaman juga ya. Iya. Tapi ini kita keliling, memang sepertinya kakao ya menjadi prioritas kita ya di kebun ini ya. Iya. Untuk jumlah tanaman kakaonya yang sudah tertanam dan akan ditanam nih, Mas Sulaiman. Yang sudah ditanam memang 600. 600 ya. Ada kita lihat juga ada yang baru ditanam, ada yang baru disambung pucuk. Itu jumlahnya ada berapa tuh? Yang sudah berbuah 300. Yang sudah berbuah 300 batang ya. Itu usianya maksimal 33 tahun. Oh, udah usia 3 tahun ya. Oh ya, berarti ada 300 batang yang sudah berusia 3 tahun. Jadi udah tertanam semuanya, seluruhnya 600 batang yang sudah tertanam ya. Apa memutuskan untuk nanam kakao? Di Sabang ini kan potensi ini banyak nih, baik nilam, baik cengkeh. Kenapa memutuskan untuk kakao menjadi salah satu prioritas tanaman nih? Ya. Jadi menurut kita, kalau kita menanam cengkeh, kadang-kadang setahun sekali dia bisa panen. Kadang-kadang bisa dalam 2 tahun bisa sekali panen. Jadi kalau coklat ini mungkin 15 hari sekali bisa panen dia. Jadi kalau kita hitung per tahun udah berapa itu jumlahnya. Makanya kita prioritaskan menanam coklat. Itu yang menjadi salah satu alasan ya kenapa ini menjadi prioritas rutin. Kita ada penghasilan di sini ya. Iya, Bangda Sulaiman. Untuk klonnya nih di kebun kita ini, untuk klon kakaonya sendiri ada beberapa klon nih. Ada NCC 01, ada BB juga, ada yang Sulawesi, ada 2 macam lagi, apa namanya adalah barang 2 macam lagi itu klonnya. 5 macam klonnya. Iya. Yang menjadi menurut Bang Sulaiman nih, yang unggul di antara beberapa klon yang dibudidaya di sini nih. Iya. Apa yang menjadi rekomendasi Bangda Sulaiman nih? Iya. Kalau menurut kita yang udah sering kita lihat bijinya yang NCC 01 ini 1, yang BB 1 menurut kita. Karena kalau NCC 01 ini bijinya lebih besar dia. Lebih besar, padat lagi dia. Ini contohnya. Besar-besar bijinya. Ini yang menjadi alasan Bangda Sulaiman ya? Iya. Kalau kayak Sulawesi dia kan anaknya kecil dia, bibitnya kecil-kecil ya bijinya. Walaupun produksinya banyak, tapi masing-masing ada kelebihan dan keunggulan masing-masing lah ya untuk tanaman kakao ini ya. MCC 01 ya, yang berada di depan kita. Ini juga Bangda Sulaiman ini luar biasa nih. Beliau bukan cuma petani, beliau juga pengusaha, dan yang paling krusial juga, ini beliau sempat merantau ke Kuala Lumpur nih. Memang kita orang Aceh banyak yang sukses merantau di Malaysia, tapi Bangda Sulaiman kembali ke kampung halaman dan memutuskan budidaya kakao, menjadi petani. Menjadi motivasi nih Bangda Sulaiman, kenapa memutuskan jadi petani ini, atau petani lah yang menjadi idola ini Bangda Sulaiman? Mana aja bilangnya.
karena ya hasil dari kebun kita lihat agak semua apa sangat-sangat menjelaskan, jelas Iya. sangat memuaskan. Artinya asal kita mau mengelola kebun secara intensif, insya Allah rezeki itu pasti ada ya, Banda Sulaiman ya. Jadi punya kenikmatan sendiri ya menjadi petani ini ya. Jadi punya kebahagiaan sendiri. Dan rezeki tidak akan kemana, rezeki sudah ada yang diatur. Untuk perlakuan nih ya Banda Sulaiman, ini kita lihat nih kan, apa ini yang ditaruh di buah kakaunya nih, kita lihat ini apa nih? Ini untuk pengandilian hama penyakit kayak batang ini kita lihat. Ini kan putih-putih semua ini. Ini MCC 01 juga ya? Ya, sama ini. Sama ya? Ya. Jadi ini untuk mengatasi, saya lihat ini bisa mengatasi Helopeltis, bisa untuk mengatasi Phytophthora. Saya lihat di ujung sana itu bahkan ada bisa juga untuk mengatasi hama monyet, saya lihat. Ini kan petani lebih banyak menghadapi masalah monyet. Monyet juga ya? Monyet. Jadi saya campur ini, saya cat lah begini. Jadi saya lihat ini monyet tak mau makan lagi dia. Mungkin karena ya, bau obat. Gitu aja ya? Cuman babi yang nggak berpengaruh ya? Iya, babi tidak dengar dia. Jadi babi berpengaruh tapi tidak signifikan. Ini kita lihat juga nih buahnya rendah tapi nggak diganggu sama hama babi. Luar biasa. Sembilan kali 5, 45 ya. Lihat yang baru disemai dan sebagian sudah dilakukan sambung pucuk ya. Nah ini yang dilakukan sambung pucuk ini klon-klon apa aja nih Banda Sulaiman nih? Ada yang BB, ada BB, MHP, ada yang BB. Ada beberapa klon unggul di sini ya. Iya. Ada MHP, ada HP, ada BB01. Jadi ada beberapa pilihan yang nantinya akan ditanam sama Abang Da Sulaiman. Di Sabang memang favorit teman-teman yang sudah memang terbukti klon AP, klon MHP, juga BB01 itu menjadi primadona kita sementara di Sabang. Makanya Abang Da Sulaiman terus mengembangkan, memperbanyak tanamannya dengan klon-klon yang sangat adaptif dengan kondisi lahan kita di wilayah kota Sabang lain. Jadi walaupun bukan berarti klon-klon yang lain tidak unggul, tapi ketika dipadukan dengan beberapa klon seperti pejantan BB01 juga AP, MAP, kakao ini sendiri akan
saling berketergantungan atau terjadi serbu silang dalam satu kebun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih nih Abang Da Sulaiman Ya, telah berbagi. Jadi ilmu dari Malaya banyak diterapkan ini di Sabang ya. insya Allah. Oh, luar biasa. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menjadi inspirasi khususnya bagi teman-teman petani di wilayah Kota Sabang, juga teman-teman petani di seluruh Indonesia. Salam kami anak pulau Sabang Aceh 0 km Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.